Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir atau mengingat Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mudah dilakukan, namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya zikir dalam mencapai ketenangan hati. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui oleh setiap kita umat manusia. Tidak ada satu jiwa pun yang hidup tanpa pernah mengalami kesulitan, termasuk teladan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka apabila saat ini ada di antara kita hidupnya penuh dengan cobaan dan terhimpit kesulitan, bahkan mungkin ada sebagian dari kita yang sedang berputus asa, maka perbanyaklah zikir, bersabarlah, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kalimat zikir apakah yang mudah untuk kita baca dan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini akan kami sampaikan 4 kalimat zikir yang sangat mudah untuk kita ucapkan, namun disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulainya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dari hadis inilah sangat jelas dikatakan bahwa ada 4 kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan membaca Subhanallah wa bihamdih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Subhanallah wa bihamdih. Bacaan kalimat Subhanallah wa bihamdihi memiliki arti dan makna mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang tidak sebanding dengannya. Kalimat ini bisa menjadi amalan dan zikir yang ringan untuk kita baca. Sebagaimana keterangan dari Abu Umamah bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mampu untuk beribadah pada malam hari, atau tidak sanggup membelanjakan hartanya karena pelit, atau tidak sanggup berjihad karena penakut, maka hendaknya ia memperbanyak membaca Subhanallah wa bihamdihi sebanyak-banyaknya. Karena kalimat ini dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada membelanjakan emas sebanyak gunung di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah adalah ungkapan rasa syukur terhadap segala nikmat dan rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan ini juga bisa dijadikan ungkapan terima kasih atas pemberian rezeki, anugerah, segala nikmat yang telah diberikan, dan salah satu kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, maka seorang muslim akan mendapatkan limpahan pahala dan dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah. Ganjaran bagi orang yang senantiasa membaca kalimat thayyibah, salah satunya kalimat Alhamdulillah, adalah sebesar gunung Uhud. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi SAW, tidaklah setiap di antara kalian yang mengerjakan amal setiap harinya sebanyak gunung Uhud. Para sahabat bertanya, siapa yang sanggup melakukannya ya Rasulullah? Siapakah yang mampu di antara kalian yang sanggup? Para sahabat bertanya lagi, apakah itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, pahala membaca Subhanallah lebih besar dari gunung Uhud, dan pahala membaca Wala ilaha illallah lebih besar daripada Uhud, dan pahala membaca Walhamdulillah lebih besar daripada Uhud. Lalu yang ketiga adalah dengan berzikir La ilaha illallah. Salah satu kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah kalimat La ilaha illallah. Amalan ini bisa dibaca saat zikir ataupun saat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Keutamaan dengan membaca La ilaha illallah adalah dihindarkan dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW disebutkan bahwa iblis dan bala tentaranya akan menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dan manusia menghancurkan aku dengan kalimat La ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah dengan berzikir Allahu Akbar. Kalimat yang sering kita dengar dan kenal sebagai kalimat takbir memiliki banyak sekali keutamaannya. Kalimat Allahu Akbar sebagai bentuk pengagungan seorang hamba atas kebesaran Allah. Dengan sering mengucapkan Allahu Akbar, seorang hamba menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar. Sementara itu, manusia hanya makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menerangkan, Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang Arab Badui yang mendatanginya untuk bertanya, ajari aku zikir untuk aku baca. Lalu Rasulullah SAW bersabda, katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang banyak. Maha suci Allah Tuhan sekalian alam, dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Orang Badui itu berkata, kalimat itu untuk Tuhanku, mana yang untukku? Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keempat kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah untuk kita baca dan amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.